Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen khusus Industri 360. Konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai berdampak pada industri penerbangan global, termasuk Indonesia. Asosiasi Maskapai Nasional INAKA menyebut kondisi ekonomi internasional yang tidak kondusif memicu lonjakan harga minyak dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Akibatnya biaya operasional maskapai meningkat signifikan sekitar 70% komponen biaya menggunakan dolar Amerika sementara pendapatan masih dalam rupiah. INAKA mencatat kurs dolar yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 pada 2019 kini menembus Rp17.000 pada Maret 2026. Di sisi lain, harga minyak global melonjak hingga 57%, mendorong kenaikan harga aftur di Indonesia hingga hampir 50% dibandingkan 2019. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga aftur kembali pada bulan April seiring penyesuaian harga oleh Pertamina. Selain itu, rute penerbangan internasional juga harus memutar untuk menghindari wilayah konflik menambah beban biaya maskapai. Tidak hanya itu, jumlah penumpang ke Timur Tengah dan wisatawan asing juga diperkirakan menurun sementara distribusi suku cadang pesawat ikut terganggu. Lantas apakah perang Timur Tengah ini masih dalam batas aman atau sudah menggerus kinerja industri aviasi serta apakah maskapai nasional saat ini benar-benar cukup kuat dalam menghadapi tekanan geopolitik yang berkepanjangan? Kami akan berdiskusi langsung dengan Sekjen Indonesia National Air Carriers Association INAKA, Bayu Sutanto. Pak Bayu, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih Pak Bayu. Konflik Timur Tengah sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Bagaimana kondisi industri aviasi baik itu global dan juga dalam negeri saat ini? Ya, baik. Seperti yang kita tahu bersama, kita sudah memasuki hari ke-32 perang ini. Jadi dampaknya seperti kita tahu juga harga minyak dunia langsung melonjak tajam. Yang di atas $110 untuk minyak mentah, tentunya aftur juga akan naik. Hingga dampaknya pertama untuk global karena suplai minyak ya menjadi terbatas, kemudian aftur juga harganya akan naik. Maka dampaknya ya biaya operasi maskapai menjadi lebih tinggi, karena aftur ini komponennya sekitar 35-40% dari biaya operasi. Khususnya di dalam negeri saat ini ya karena beruntung kita karena harga aftur dalam negeri diupdatekan setiap atau diterbitkan setiap 1 bulan. Jadi selama bulan Maret ini sampai hari ini masih menggunakan harga yang lama yang 1 Maret karena perang kan terjadi tanggal 28. Sementara Pertamina sudah menerbitkan harga aftur tanggal nanti tanpa ada penyesuaian. Jadi kita tahu bahwa harga aftur di negara tetangga, Singapura, Kuala Lumpur, dan lainnya, bahkan di negara lainnya semua sama mengalami kenaikan antara 30-50% gitu. Di luar harga aftur yang menekan maskapai juga ya terjadinya konflik sehingga ruang udara sekitar negara-negara konflik di Teluk Persia ya menjadi tidak bisa dilewati karena ditutup airspace-nya sehingga pada memutar. Kita bisa lihat pada tanggal 1 Maret awal setelah 1 hari setelah perang itu banyak pesawat dari maskapai Timur Tengah seperti Emirates, Etihad, Qatar dan lain-lain itu pada yang akan diterbangi. Kita bisa lihat pesawatnya nongkrong di apron Bandara Soekarno-Hatta. Jadi memang ini tekanan berat. Ya, kita nggak tahu kapan selesainya. Baik. Harga aftur sudah naik begitu ya, dan ketidakpastian ekonomi juga meningkat. Di sisi lain, pelemahan mata uang rupiah juga ini menjadi salah satu sorotan. Sejauh ini kalau diperhatikan Pak Bayu, risiko apa yang bisa muncul dari sisi kenaikan beban kos operasional maskapai penerbangan domestik? Ya, risikonya tentu mengganggu kinerja finansial perusahaan. Kita yang bisa mitigasinya dilakukan adalah menaikkan harga tiket, bisa melalui base fare-nya dinaikkan ataupun
dikenakan fuel surcharge. Ini yang terjadi banyak negara-negara tetangga kita maupun di dunia lain mengenakan fuel surcharge yang lebih tinggi. Sementara di Indonesia kan fuel surcharge kita diatur maksimal 10% kan. Di beberapa negara seperti Thailand, Malaysia pun, Singapura, Cathay Pacific itu semua mengenakan fuel surcharge ya antara 25 sampai 40% kira-kira. Inaka juga memberikan rekomendasi usulan untuk kenaikan tarif sebesar kira-kira kalau tidak salah 15% begitu ya Pak Bayu? Ya, waktu itu kita 2 minggu yang lalu lah kita memberi masukan baik melalui surat resmi juga melalui media bahwa ya pemerintah harus ya revisi gitu batasan tarif batas atas ini dan juga fuel surcharge-nya. Baik, sejauh ini seperti apa koordinasi Inaka dengan pemerintah terkait dengan usulan rekomendasi kenaikan tarif tersebut? Ya kita selalu berkomunikasi, tapi kan belum ada keputusan dari pemerintah khususnya dari Kemenhub terkait usulan kita untuk merevisi tarif batas atas maupun fuel surcharge itu. Karena umumnya praktek pengenaan fuel surcharge ini dilakukan dengan ekspektasi konfliknya tidak lama atau harga akurnya naik. Karena beberapa tahun yang lalu pernah juga sih harga akur sampai di atas harga tapi cuma 1 bulan. Ya. Nah ini kita nggak tahu sekarang. Sebetulnya penyelamatnya atau mitigasinya ya pengenaan fuel surcharge ini yang paling banyak dilakukan oleh maskapai-maskapai lain. Baik, tapi ekspektasinya jika itu yang tidak kita harapkan bahwa konfliknya akan berkepanjangan, namun untuk penyesuaian tarif tidak dilakukan, apa potensi yang bisa ditimbulkan dari hal ini? Ya, kita tetap menjual ya di tarif batas atas semuanya. Kemudian juga pengenaan fuel surcharge mentok juga. Itu ya bisa dilakukan dan kemungkinan juga mengurangi jumlah penerbangan, Pak, khususnya di rute-rute yang demand-nya rendah dan load faktornya juga jadinya rendah. Kan? Ini kemungkinan yang akan dilakukan oleh anggota kita untuk penerbangan dalam negeri. Kalau untuk penerbangan luar negeri karena harga tiket maupun fuel surcharge tidak diatur, ya kita bisa sesuaikan bentuk flight-flight internasional atau ke luar negeri oleh maskapai nasional kita. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan dampak ke rute penerbangan, seberapa besar signifikan dampaknya mengganggu jadwal penerbangan sejauh ini? Ya karena pertama biaya operasi naik, itu ya dampaknya di situ. Kemudian juga sebetulnya dari sisi penumpang udah ekspektasi harga akan naik, kemungkinan besar ya biasanya kan karena sensitivitas harga. Kalau harga naik kan demand-nya juga akan turun. Ya kemungkinan besar juga para penumpang banyak yang mengurangi penerbangan. Ini sudah dibuktikan oleh jumlah wisatawan yang dari Eropa khususnya yang mau ke Indonesia maupun negara-negara ASEAN yang jadi berkurang. Karena penerbangannya kan jadi lebih lama. Tetap terbang tapi mereka akan memutar kan, mutar ke bawah, ke selatan ataupun lewat utara, baru ke Asia sehingga ada tambahan jam terbang kurang lebih 25-30% dan ini tentu akan menaikkan harga tiket kan. Oke, baik. Tentu mengurangi minat. Baik, kita akan lanjutkan kembali dialog kita usai jeda. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.